rugi. Tim pengadaan tanah tol Kediri Tulungagung masih melanjutkan inventarisasi dan identifikasi tanah terdampak proyek. Meski demikian, warga yang tanahnya dipastikan terpakai untuk jalur bebas hambatan itu mulai resah. Pasalnya, setelah mereka menerima uang ganti rugi nanti warga hanya punya waktu sebulan. Good job! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel kita Arif Pradana Channel, yaitu channel tutorial informasi dan agama Islam. Oke guys, kali ini saya akan berbagi info tentang batas waktu pengosongan rumah setelah menerima ganti rugi tanah terdampak tol Kediri Tulungagung. Jika informasi ini bermanfaat, tonton sampai selesai ya, supaya tidak gagal paham ya guys. Namun sebelum nonton videonya saya ingatkan yang belum sholat dulu ya guys. Karenanya seperti sabda Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka perkara sholat inilah perlu seorang hamba waspadai. Jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung. Namun jika sholatnya rusak, sungguh ia telah merugi. Tim pengadaan tanah tol Kediri Tulungagung masih melanjutkan inventarisasi dan identifikasi tanah terdampak proyek. Meski demikian, warga yang tanahnya dipastikan terpakai untuk jalur bebas hambatan itu mulai resah. Pasalnya, setelah mereka menerima uang ganti rugi nanti warga hanya punya waktu sebulan untuk mengosongkan rumah. Hal tersebut diungkapkan oleh Lurah Mojoroto Ahmad Koharudin. Menurutnya, banyak warga yang mengadu kepada dirinya setelah mendapat instruksi pengosongan rumah oleh tim pengadaan tanah di lapangan. Disampaikan oleh tim pengadaan tanah tentang instruksi pengosongan tanah selama 1 bulan. Warga mengaku keberatan, kata pria yang akrab disapa Odin itu. Meski proses pengosongan rumah masih lama, menurut Odin warga tetap was-was. Sebab banyak yang belum mendapat tanah pengganti. Karenanya, jika setelah pembayaran ganti rugi nanti mereka hanya punya waktu sebulan untuk pindah, warga kebingungan mencari tempat untuk menyimpan barang-barang mereka. Ya nggak semua keberatan, sebagian warga mengeluhkan itu, kami mintanya proses pengosongan nanti diberikan waktu lebih lama, terang Odin mewakili aspirasi warganya. Untuk diketahui, hingga kemarin inventarisasi tanah terdampak tol Kediri Tulungagung masih terus berlangsung. Odin menyebut wilayahnya relatif kondusif. Sebab, warga memiliki seluruh dokumen pendukung yang diminta Satgas. Terpisah, Kasih Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Kota Kediri Herianto yang dikonfirmasi tentang keberatan warga menyebut, hal itu sudah diungkapkan dalam sosialisasi pada Januari lalu. Nanti akan dibicarakan kembali saat musyawarah hasil pendataan, paparnya. Sementara itu, jika tol Kediri Tulungagung di Kota Kediri masih dalam tahap inventarisasi tanah terdampak, Badan Pertanahan Nasional, BPN, Kabupaten Kediri akan mengumumkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan Satuan Tugas, Satgas A dan B untuk tol Kediri Tulungagung di Desa Manyaran dan Desa Tiron, Banyakan. Kepala Desa Manyaran Budi Harjo berharap pengumuman hasil pendataan Satgas A dan B tidak ditunda lagi. Warga yang terdampak bisa mendapat kejelasan tentang kelanjutan pembebasan tanahnya. Kalau sudah diumumkan bisa segera dicek. Setelah itu, kita bisa ke tahap berikutnya yakni appraisal, terang Budi. Di sisi lain, menurut Budi pihak desa memiliki tugas untuk menyelesaikan tanah waris yang statusnya lebih banyak letter C. Untuk sertifikat hak milik SHM masih sedikit, lanjutnya sembari menyebut ada belasan tanah yang belum diselesaikan karena warisnya ada di luar daerah. Jumlahnya sekitar 20 bidang. Sekretaris BPN Kabupaten Kediri Sabto Warsi yang dihubungi secara terpisah menyebut pihaknya akan mengumumkan hasil identifikasi aset terdampak tol hari ini. Sempat tertunda karena ada masalah teknis. Salah satunya masih kurang tanda tangan dari kepala desa, jelasnya. Setelah hasil pengukuran diumumkan, Sabto mengaku akan menunggu tanggapan dari warga. Jika ada sanggahan, tim akan kembali turun ke lapangan untuk melakukan cross-check. Setelah semua data clear, barulah bisa dilakukan appraisal.
Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.